sakaratul maut atau menjelang ajal. Tata cara mendampingi orang yang sakaratul maut atau menjelang ajal. Menghadapkan ke arah kiblat dengan cara memiringkannya dengan lambung kanan di bawah kepala sebelah utara. Agar tidak terlentang, maka diberi penyanggah di belakang punggungnya seperti guling atau sejenisnya. Jika tidak memungkinkan, maka dimiringkan dengan lambung kiri di bawah kepala sebelah selatan. Juga diberi semisal guling di punggungnya agar tidak terlentang. Jika tidak memungkinkan, maka diterlentangkan, kaki dan wajahnya dihadapkan ke arah kiblat dengan sedikit mengangkat kepala dan diberi bantal atau sejenisnya. Dan jika tidak memungkinkan, maka diletakkan sebisanya. Menyuruh orang yang sekarat untuk berprasangka baik dan bertaubat kepada Allah serta mencatat wasiatnya. Menuntun atau menalkin orang yang sekarat untuk membaca kalimat La ilaha illallah, dan sebaiknya orang yang menalkin diambilkan dari orang yang lebih mengasihinya. Disunnahkan mengulangi bacaan talqin atau La ilaha illallah apabila orang yang sekarat mengucapkan kata-kata lain walaupun berupa zikir dengan tujuan supaya kalimat La ilaha illallah menjadi akhir perkataannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Apabila tidak mampu membaca la ilaha illallah, maka tuntunlah dengan bacaan-bacaan yang mengandung pujian pada Allah atau berupa lafaz Allah. Keluarga dan orang-orang di sekitarnya membacakan surat Yasin, sholawat atau zikir-zikir yang lain dengan agak keras di samping dan di sekitarnya. Selain itu juga disunnahkan membaca surat Ar-Ra'd dengan lirih, karena surat tersebut dapat mempermudah keluarnya ruh. Memberikan minum, terlebih saat ada tanda-tanda ia meminta minum, seperti mulut bergerak-gerak seakan-akan meminta minum. Caranya dengan meneteskan air, memakai jari-jari tangan, atau memakai sendok, atau dengan menggunakan kapas yang telah dibasahi dan ditaruh di atas bibirnya, sedikit demi sedikit dan diulang-ulang, jangan sampai kering. Dan jika ada, sebaiknya menggunakan air zam-zam. Setelah diyakini mati, yaitu ketika ada tanda-tanda kematian seperti mengendurnya telapak tangan dan kaki, memanjangnya kulit wajah, lemasnya hidung, cekungnya pelipis, atau tanda-tanda yang lain, maka disunnahkan memejamkan kedua matanya sambil membaca doa
بسم الله وعلى ملة رسول الله. اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته في المهديين واخلفه في عاقبه الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونوره له فيه. Apabila sulit dipejamkan, maka tariklah kedua lengan atas dan kedua ibu jari kakinya secara bersamaan. Dengan dipraktekkan dua orang, insya Allah kedua matanya akan terpejam dengan sendirinya. Membakar keminyan atau menaburkan wewangian di sekitar mayit untuk menghindari bau yang kurang sedap. Mengikat dagu dengan kain ke atas kepalanya agar mulutnya tidak terbuka, seraya membaca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Melemaskan semua sendi-sendi tulangnya sambil membaca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Dengan cara menekukkan tangan pada lengan dengan pelan-pelan serta melemaskan jari-jari tangan. Kemudian menekukkan betis pada paha, paha pada perut dengan pelan-pelan serta melemaskan jari-jari kaki dengan tujuan agar mempermudah memandikan dan mengkafani. Apabila kesulitan dalam melemaskan seluruh sendi-sendi tersebut, maka bisa memakai minyak. Melepaskan semua pakaian yang dipakai ketika mati, seraya membaca doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu. agar orang yang meninggal tidak cepat membusuk. Apabila kesulitan dalam melepaskan pakaian, maka boleh digunting. Saat melepaskan pakaian yang menutup aurat dan agar auratnya tidak kelihatan, maka langsung diberi kain penutup yang tipis. Agar tidak terbuka, kedua ujungnya ditaruh di bawah kepala dan kedua kakinya.
kecuali apabila mayit meninggal dalam keadaan ihram. Meletakkan pada tempat yang agak tinggi sambil menghadapkan ke arah kiblat, dan di bawahnya jangan diberi alas seperti ranjang yang rata tanpa kasur atau sejenisnya, supaya tubuhnya tidak cepat membusuk. Meletakkan benda yang agak berat, kira-kira 1,5 on, di atas perutnya agar perutnya tidak kembung. Ukurlah panjang jenazah dengan tali atau sejenisnya. Setelah itu, ukurlah kain kafan dengan tali tadi, dan ditambah 1 jengkal dan 1 kepal di atas kepala dan di bawah kaki. Jika kain kafan kurang lebar, maka bisa memberi sayap dengan cara menambahkan kain kira-kira panjang 1 meter dan lebar 1,5 meter, dan dijahit pada samping kiri atau samping kanan atau pada kedua-duanya dengan melurusi pundak jenazah. Jika ingin diberi tikar, maka letakkanlah terlebih dahulu 3 pengikat tikar, kemudian bentangkanlah tikar di atasnya. Setelah itu, letakkanlah tali yang akan dibuat ikatan dengan cara mengatur posisinya sesuai dengan bagian yang akan diikat, yaitu di atas kepala atau tali pocong, pundak, bokong atau pantat, lutut, dan di bawah telapak kaki. Membentangkan 1 persatu 3 lapis kain kafan sambil diberi wewangian.